Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan izinnya video sidang ini dapat dilaksanakan. Yang saya hormati Bapak Dr. Sofyan Safari Hamim, MSI selaku Ketua Sidang. Yang saya hormati Bapak Prof. Dr. Andes Haji Inyoman Sumaryadi BA MSI selaku dosen penguji. Yang saya hormati Bapak Dr. Bibit Santoso SIP MH selaku dosen pembimbing saya. Pada kesempatan ini perkenankan saya Hani Natalia Fimbae NPM 16204178 angkatan 26 kelas A3 pengiriman Kabupaten Teluk Bintuni mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Efektivitas Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat di Desa Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pembahasan skripsi ini mencangkup bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran. Langsung saja saya masuk pada pembahasan yang pertama, bab 1 latar belakang masalah. Masalahnya di Desa Binong masih ada pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat yang belum dikelola secara optimal, sehingga terjadi kesenjangan pembangunan pada bagian-bagian tertentu dan pembangunan desanya masih belum efektif sesuai yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat. Perumusan masalah. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat di Desa Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat? Alasan saya memilih judul ini, efektivitas pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat di Desa Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, adalah mengenai masalah pembangunan infrastruktur jalan di Desa Binong untuk melakukan penelitian yang akan dilakukan. Untuk itu saya sangat tertarik agar melakukan penelitian tersebut. Saya melakukan penelitian ini tidak dengan setengah hati atau keterpaksaan, tetapi saya memilih dengan sepenuh hati dan keinginan saya sendiri. Bab 2, maka kerangka pemikiran yang dikemukakan sebagai berikut. Efektivitas pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat di Desa Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat berlandaskan pada teori efektivitas Duchan yang dikutip Richard M. Strauss 1985, yaitu ada 3. Yang pertama pencapaian tujuan, kedua integritas, ketiga adaptasi. Yang mana pembangunan infrastruktur tersebut diarahkan pada pembangunan berbasis masyarakat menurut Tricia Aprilia et al. 2015, yaitu pengertian pembangunan berbasis masyarakat adalah suatu rangkaian kegiatan atau proses perubahan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat. Yang hasilnya ada 3. Yang pertama, meningkatnya kualitas infrastruktur desa. Yang kedua, meningkatnya pembangunan berbasis masyarakat. Dan yang ketiga, terciptanya efektivitas pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat. Bab 3, desain penelitian. Ada 3. Yang pertama, berdasarkan rumusan tujuan sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan tentang judul penelitian yang sedang diteliti, di mana instrumennya adalah orang atau peneliti itu sendiri. Yang kedua, teknik pengumpulan data terdiri atas 3 teknik. Yang pertama, teknik observasi, teknik wawancara, teknik studi dokumentasi. Yang ketiga, teknik analisis data. Yang ada teknik pemeriksaan keabsahan data. Bab 4, dalam bab ini penulis akan menyampaikan data hasil dari penelitian yang didapatkan peneliti melalui wawancara dan dokumentasi. Data utama bersumber dari hasil wawancara peneliti lakukan di lapangan di Desa Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Jawaban informan Kepala Desa, Ibu Ayu Falastika, ahli media kebidanan. Beliau mengatakan pemimpin adalah suatu tanggung jawab di dalam pemerintahan desa. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan di desa
Untuk itu beliau membuat program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat sebagai salah satu program yang bertujuan untuk membantu mensejahterakan masyarakat yang dipimpinnya. Beliau mengatakan bahwa beliau hanya menginginkan masyarakat di Desa Binong dapat merasakan hidup sejahtera sesuai dengan visi dan misi desa tersebut. Pembahasan dan temuan penelitian. Dari hasil wawancara peneliti atau penulis dapat ditemukan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mendeskripsikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi program pemerintahan desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat di Desa Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Sejauh ini, penelitian yang penulis melaksanakan di Desa Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat dinilai mulai efektif, walaupun berjalan agak lambat dari tahun ke tahun sebelumnya, dikarenakan minimnya anggaran yang disalurkan ke desa sehingga untuk pembangunan harus diatur dan dimasukkan ke dalam skema prioritas dan di dalam pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, ada beberapa pembangunan jalan yang tersendat karena anggaran pembangunan dipangkas beberapa persen untuk bantuan COVID-19. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan efektivitas pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat di Desa Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang. Saran saya secara umum pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat di Desa Binong sudah berjalan dengan baik. Pelaksanaan pembangunan desa berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Karena pembangunan desa dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Apabila pelaksanaan pembangunan di Desa Binong berjalan dengan lancar, tentunya berdampak positif dalam kehidupan masyarakat, di mana pembangunan desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat di Desa Binong. Saran saya mengenai efektivitas pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat di Desa Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat sudah sangat baik dan bagus di tahun kemarin hingga sekarang. Namun di tahun yang akan datang lebih ditingkatkan lagi dari segi pembangunan infrastruktur. Sekian presentasi saya, bila ada kesalahan mohon dimaafkan dan mohon dikoreksinya. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.